Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sina Fernita. A dengan NIM 08011782530109. Di sini saya ingin menjelaskan hal kuis yang kemarin, tetapi ini soal nomor 2. Ya, baik di sini ada untuk sama using yang seperti ini kita pasti sudah tahu ini adalah awal agar programnya tetap berjalan. Langsung saja ke in main, integer main. Itu ini untuk awal program. Terus lanjut ke double, x0, koma, y0, des, koma, x1, koma, y1, titik koma. Yaitu di sini adalah untuk membuat variabel x0, x0, y0 itu adalah titik pusat pusat lingkaran. Sedangkan D itu adalah diameter lingkaran. X1, Y1 yaitu adalah titik yang mau dicek. Semuanya bertipe double karena bisa bernilai desimal. Selanjutnya ada hadapin hadapin X0, Y0 ini adalah untuk membaca input koordinat pusat sub X0, Y0 yaitu diameter D. Terus yang bawahnya ada juga sin X1, Y1 yaitu untuk membaca koordinat titik yang mau diuji. Nah, selanjutnya di sini di bawah ada double R sama dengan D per 2 titik 0 titik koma. Itu di sini adalah ruas untuk menghitung jari-jari lingkaran. Karena diameter dibagi 2, maka R sama dengan D per 2, yaitu dipakai 2,0 supaya hasilnya tetap desimal. Nah, terus yang di bawah ini ada ini, yang bagian sini, yaitu untuk eh, menghitung selisih koordinat, yaitu dx, ya selisih sumbu x antara titik dan pusat, sedangkan dy yaitu selisih sumbu y antara titik dan pusat. Ini dipakai untuk mencari jarak. Terus selanjutnya ada ini double jarak ini, baris baris yang ini adalah jarak kuadrat antara titik x1 Y1 ke pusat x0, Y0. Terus selanjutnya di baris ini adalah kuadrat dari jari-jari. Di bagian ini kita menggunakan if ya. Ini di baris ini apakah jarak titik ke pusat lebih kecil atau sama dengan jari-jari? Karena sama-sama dalam bentuk kuadrat dibandingkan jarak kuadrat 2 dengan R2. Terus selanjutnya adalah ya ini adalah kondisi benar. Artinya titik X1, Y1 berada di dalam AM atau tepat di lingkaran. Makanya dia itu ya atau benar. Terus selanjutnya di sini ada layout tidak. Tidak. Kalau ini kalau di baris ini artinya kalau tidak memenuhi berarti titik berada di luar lingkaran. Terus selanjutnya ini untuk mengakhiri program kita. Hmm.
Nah, dia tidak. Ini kita soal nomor 2. Nah, di sini ada pseudocode-nya. Di sini ada begin, itu menandakan awal algoritma. Terus di sini ada read x0, y0, d, yaitu untuk membaca 3 input x0 dan y0 sebagai koordinat pusat lingkaran, d sebagai diameter lingkaran. Terus di sini ada read x1, y1. Di sini adalah untuk membaca 2 input lagi, x1 dan y1 sebagai koordinat titik yang mau dicek. Selanjutnya di baris yang ini adalah untuk menghitung jari-jari lingkaran dari diameter. Karena jari-jari sama dengan setengah dari diameter. Terus selanjutnya di baris yang ini adalah untuk menghitung selisih koordinat X antara titik dan pusat. Sedangkan di baris yang ini adalah menghitung selisih koordinat Y antara titik dan pusat. Kalau yang atas tadi F, berarti yang bawahnya Y. Terus di bagian baris yang ini adalah untuk menghitung jarak dari kuadrat dari titik pusat ke lingkaran. Terus selanjutnya di baris yang ini yaitu untuk menghitung kuadrat dari jari-jari lingkaran. Terus di bagian garis ini untuk mengecek apakah jarak titik ke pusat lebih kecil atau sama dengan jari-jari. Artinya dicek apakah titik berada di dalam atau tepat di lingkaran. Nah, terus di sini ada quad, ini ya. Ini untuk menampilkannya jika titik berada di dalam atau di tepi lingkaran. Sedangkan yang bawah, sedangkan yang bawahnya, sedangkan yang bawahnya ini yaitu ditampilkan tidak jika titik berada di luar lingkaran. Nah, hasilnya tadi tidak karena kita memasukkan angka yang berada di luar lingkaran. Terus ini and if ini untuk menutup percabangan. Nah, kalau yang and ini untuk menandakan akhir dari algoritma. Terus selanjutnya ada deskripsinya. Yang satu, program menerima input titik pusat P yaitu X0 dan Y0 serta diameter P. Kedua, program menerima input titik Q yaitu X1 dan Y1. Program menghitung jari-jari lingkaran dengan membagi diameter menjadi 2. Keempat, program menghitung selisih koordinat titik Q dan titik P pada sumbu X dan Y. Terus kelima, program menghitung jarak kuadrat antara titik P dan titik Q. Keenam, program menghitung jari-jari kuadrat. Ketujuh, jika jarak kuadrat lebih kecil atau sama dengan jari-jari kuadrat, maka program menampilkannya. Jika jarak kuadrat lebih besar dari jari-jari kuadrat, maka program menampilkan tidak. Mungkin itu saja untuk penjelasan soal nomor 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.